Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat Al-Qur'an dan dua hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai referensi orang yang beriman dalam rangka mengeluarkan sedekah, dalam rangka mengeluarkan infak, dan dalam rangka membersihkan rezeki dari hasil yang diusahakan oleh dirinya. Hari ini adalah hari yang ke-7 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah bahwa di bulan suci Ramadan adalah dianjurkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan, terutama menyangkut harta dan kepedulian kepada orang lain, kepada sesama, kepada orang yang di sekitar kita yang membutuhkan, fuqara wal masakin, anak yatim, du'afa, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di surat Al-Baqarah ayat 261 bahwasanya perumpamaan orang yang mengeluarkan rezeki dengan ikhlas karena Allah tentunya di jalan Allah, maka digambarkan seperti seorang yang menanam satu benih yang tumbuh menjadi 7, dan tiap-tiap satu dari 7 itu tumbuh menjadi 100. Kama salihabatin ambatat sanabil. Jemaah rahimakumullah. Kemudian menyangkut harta juga, bahwa manusia suatu saat akan berakhir hidupnya, akan meninggalkan alam dunia ini. Maka tatkala seseorang anak Adam meninggal dunia, putus kembali pulang ke hadirat Allah, selesai semua segala-galanya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, yakni mengeluarkan sedekah atau amal jariah yang tentu saja sebagai sebuah kepedulian kepada orang lain, dan ini menyangkut harta. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bih, kemudian ilmu yang bermanfaat yang dia tinggalkan di alam dunia, kemudian dilaksanakan oleh generasi-generasi berikutnya, oleh para pewarisnya, sehingga bermanfaat buat dirinya. Begitu juga meninggalkan anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, taat kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, berdoa kepada Allah, maka akan ngalir manfaatnya kepada almarhum yang sudah meninggalkan dunia itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apalagi di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan, bahwa seabdal-abdalnya sedekah, seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Tentu saja adalah sesuatu yang sangat mulia, karena dibuka keberkahan, karena dihapuskan dosa, karena dijauhkan dari bala bahaya, karena dijanjikan akan masuk surga, kemudian juga menjadi orang yang dijamin oleh Allah dalam berbagai macam halnya karena sedekah, karena mengeluarkan rezeki sebagian kecil dari hasil usahanya, dari hasil keringatnya, ataupun dari apa-apa yang dimilikinya. Mengeluarkan sedekah di bulan suci Ramadan adalah seutama-utama amal, beda dengan bulan-bulan yang lain. Amalan sunat tatkala dilakukan di bulan suci Ramadan, maka diberikan pahala seperti melaksanakan amal wajib. Dan amal wajib yang dilakukan di bulan suci Ramadan dibayar, diberi pahala, dilipat gandakan balasannya, lipatan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya tak terhingga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menengok sejarah, misalnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah bersyahadat, orang-orang yang sudah berikrar kepada Allah, begitu juga meyakini dan membenarkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah orang-orang yang
mudah melaksanakan perintah Allah, termasuk dalam urusan-urusan sedekah. Suatu saat dilanda sebuah musim paceklik di zaman Rasulullah, sementara harus berhadapan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang yang tidak senang dengan perkembangan dakwah dan tidak senang dengan perkembangan ajaran Islam. Untuk itu, para sahabat-sahabat besar terutama dengan mudah, dengan rela, dengan ikhlas mengeluarkan apa yang dimilikinya. Antara lain misalnya, sebagai sebuah indikasi keimanannya, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya tatkala menghadapi perang Tabuk misalnya. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Sehingga Rasulullah bertanya, hal abqaita li ahlika syai'? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu sesuatu? Maka jawabnya adalah, ada Allah. Begitu juga Umar bin Khattab menyerahkan setengah dari harta kekayaannya. Begitu juga Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarganya? Aku berikan setengahnya dan sisanya buat keluargaku. Kemudian Utsman bin Affan sampai menyerahkan 10.000 dinar, kemudian 100 ekor kuda, kemudian 900 ekor unta, kemudian beberapa pemberian lain yang luar biasa, karena terkenal di kalangan para sahabat bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang kaya raya, yang sukses dalam niaga yang dilakukan. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat Madinah, dengan mudah memberikan sesuatu dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Begitu juga Ibnu Abbas, begitu juga Asim bin Adi, begitu juga sejumlah sahabat-sahabat lain, sampai ada perempuan-perempuan mencopot perhiasannya, mengambil simpanannya untuk dalam rangka menunjang, melaksanakan dan mentaati perintah Allah dan sunnah Rasul. Dan ujung-ujungnya tidak menjadi miskin mereka. Tidak ada rumus dalam Islam. Karena sedekah, karena zakat, karena infak, karena wakaf, atau karena hibah, atau karena apapun yang diberikan dengan dasar ikhlas karena Allah, kemudian menjadi miskin. Yang justru terjadi sebaliknya adalah bahwasanya tatkala rizki yang diberikan oleh Allah itu tidak disyukuri, dihambur-hamburkan, katakanlah dipakai untuk berjudi, katakanlah untuk berbuat boros, pesta porak dan lain-lain, malah ujung-ujungnya perusahaan menjadi bangkrut, keluarga menjadi tidak tentram, malah ujung-ujungnya terjadi percekcokan, bahkan berakhir dengan perceraian. Ujung-ujungnya anak-anak dan keturunan yang menjadi korban. Kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, apalagi di bulan suci Ramadan. Abdul sedekah, sedekatun fi Ramadan. Seabdul-abdulnya sedekah, seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Hari ini di sekitar kita, di depan kita, di belakang kita, di sekitar masyarakat kita, banyak yang terpapar, antara lain disebabkan oleh mewabahnya COVID-19. Putus dari pekerjaan, selesai dari perniagaan, harus ada di rumah, sementara penghasilan harian biasa juga berjalan pas-pasan. Ini adalah sesuatu yang tentu saja bagi kaum agniya, bagi orang yang berkecukupan, bagi mereka yang punya rizki, punya kewajiban untuk menyantuni mereka. Saatnya di Ramadan inilah untuk kita buktikan keimanan, ketaatan dan kesami'na wa ato'naan kita kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka kepedulian kepada masyarakat lain, kepada orang sekitar, kepada mereka yang terpapar dengan wabah COVID-19. Oleh karena itu, mari saya mengajak diri saya dan kita semua, tumbuhkan kepedulian ini. Kita hidup di dunia ini tidak bisa sendirian. Kita adalah makhluk yang berkomunikasi dan berkomunitas dengan orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Al-Quran malah mengatakan akan diberikan kebahagiaan kepada mereka di mana saja mereka berada, tatkala mereka menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan akrab erat dan jalin berkelindan dengan sesama manusia. Zuribat alaihim jillatu aina masukifu ila bihablin minallah wa hablin minannas. Akan diberikan kehinaan, diberikan malapetaka, diberikan kesengsaraan, duka, kemudian
bencana, durjana dan lain-lain, kecuali mereka yang selalu mengikat hubungan dengan Allah dan mengikat hubungan dengan sesama manusia. Mari kita buktikan. Rezeki yang kita miliki adalah amanah Allah. Rezeki yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah, bukan milik mutlak kita. Oleh karena itu, kita sisihkan barang sedikit untuk mereka yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum. Al-afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.